在我们明天的场地内了，然后后面呢是国家队正在进行着最后的踩场训练。 Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan spesial sekali ya, ada momen dimana Kang Deddy Mulyadi mencetak gol di Stadion Jalak Harupat ya. Gimana nanti kita tampilkan videonya ya maksudnya ya. Lalu kita akan bahas persiapan timnas Indonesia melawan Cina, yang mana nanti malam kan itu malam takbiran ya. Jadi timnas Indonesia itu akan bertakbir ya, supporternya ya maksudnya ya. Itu takbiran di stadion GBK. Wah, ini pasti seru banget ya. Dan dalam rangka apa Kang Deddy Mulyadi mencetak gol di Stadion Jalak Harupat? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya. Let's go ya dengan video pertama ya. Ini KDF di Bandung. GBK aja bisa Pak, masa GBLA nggak bisa Pak? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Siap Pak. Secara tampilan mah bisa hijau lagi ya Pak. Bisa hijau lagi. Secara tampilan bisa hijau lagi. Tapi apakah akan sudah kuat rumputnya atau belum? Nah, akar rumputnya sudah kuat atau belum? Itu yang harus diuji coba terus. Jantan kami, saya, Pak Haji Umu dan Pak Jaini Mustari akan bekerja keras memastikan bahwa rumputnya akan bisa dipakai. Berapa lama kita ambil semua daya, semua upaya. Beres? Ya. Bismillah. Bismillah. Niat. Doakan Pak Haji. Amin. Amin ya. Amin. Nah, ini komitmen namanya, dari yang profesional, dari pemangku kepentingan, dan dari pengelola. Itu GBK aja bisa Pak, masa GBLA nggak bisa Pak? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Iya, ini menarik sekali karena rumput di Stadion GBLA itu kondisinya sedang rusak ya, karena beberapa waktu yang lalu pada saat perayaan Persib juara itu beberapa oknum supporter itu mencabuti rumput katanya buat kenang-kenangan guys ya. Ada juga yang gunting-gunting jala gawang ya. Aduh. Ini sangat disayangkan sekali karena imbasnya di Piala Presiden yang rencananya diadakan di Jawa Barat kan, di Bandung ya. Itu tidak bisa digunakan akhirnya stadionnya ya, gara-gara hal tersebut guys ya. Jadi rumputnya itu rusak. Dan ini sebelumnya ini Bupati Kota Bandung itu mengupayakan gitu ya supaya GBLA ini bisa dipakai. Tapi ujung-ujungnya ya kita lihat aja ya. KDM bersama Menteri Pak Marwarar itu mengecek langsung ya. Ini layak nggak dipakai buat presiden ya? Selamat ulang tahun. KDM. Ini harus baru disertifikat ya. Jadi dibaruin lagi, ntar akar-akarnya datang untuk kembali normal. Kita ke Jalak Harupat ya. Nah, itu pindah ke Jalak Harupat ya makanya. Coba next ya. Masih belum lengkap ya. Ini di GBLA masih ya. Dari sudut yang lain guys. Ya. Jadi Pak Menteri Marwarar kita itu adalah ini ya, Ketua Panitia ya Piala Presiden 2025. Doakan Pak Haji. Amin ya. Amin. Ya, lanjut ya. Sorry. Nah, ini pindah ke Jalak Harupat. Kang Deddy yang ngomong lah pagi. Ya, malam hari ini kita bersama dengan Kang Ara, ya kan, sebagai Ketua Panitia Piala Presiden 2025, dan Om Glenn. Tahu kan, yang punya Persib, dia yang punya Persib, saya buka baju. Kita hari ini akan berkunjung ke Stadion Jalak Harupat karena ini adalah nominasi untuk Piala Presiden 2026. Tuan rumah. Jangan lupa ya, nanti hadir pada waktunya. Nonton. Ada Kang Ara, ada Kang Glenn, ada Om Deddy, beres semuanya. KDM, Kang Deddy Mulyadi menyala. Aku bentar lu. Siap nggak? Bandung Persib jadi. Oke, kawan-kawan, seluruh warga Jawa Barat
dan utama Bobotoh Persib siap juga. Siap nggak nih jadi tuan rumah Piala Presiden? Ya, Nanti Kang Deddy yang jawab ya di dalam ya. Oke, kita lihat. Ya, masih. ya itu ya. Lanjut. Nah ini seru nih. Lihat nih. Yang Deddy nih melawan Pak Marwarar. Tendang bola yang nendang Tentang penalti nih. Cus. Go. Mantap, pas pojok guys ya. Di kipernya Pak Marwarar Sirait ya. Itu ada yang komen tuh, tendangannya pelan tapi mematikan. Aduh. Mantap ya. Coba kita lihat dari sisi yang lain, Ya. Oh, enggak jalan nih. Ya. Sorry. Ini Bet sini, Bet. Jangan, Bet. Ya. oh ya ini wawancara setelah Ya, ini. malam hari ini kita kedatangan dari rangkaian kegiatan Bang Ara Sirait dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Piala Presiden 2025. Kita sudah melakukan pengecekan lapangan dan kita putuskan bahwa tuan rumahnya dilaksanakan di Stadion Jalak Harupat. Seluruh kelengkapannya nanti dari tim PSSI mengaudit sehingga nanti kekurangannya kita penuhi dalam waktu cepat, dan sebuah harapan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat memberikan dukungan yang penuh terhadap kegiatan ini karena ada dua tim dari luar negeri ikut bertanding dari 6 tim yang dimungkinkan akan bertanding. Selanjutnya, Persib merupakan bagian dari kepesertaan di Piala Presiden ini karena ada juara di Liga. Selanjutnya pada para bobotoh, karena ini adalah kegiatan internasional dan ini Piala Presiden, kita semua harus menjaga etika dalam bermain sepak bola dan menjadi supporter yang baik. Berbagai peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu mohon jangan diulangi, dan saya akan langsung menjadi koordinatornya dari para bobotoh agar mengikuti kegiatan dengan tertib. Nanti saya buka baju lagi, tapi tidak mungkin saya buka celana. Terima kasih Pak Gu. Terima kasih Pak Kapolda. Siap. Masih kita. Siap. Oke. Ya siap. Rebutnya bagus nggak? Lampunya bagus. Tadi saya minta pertimbangan Pak Kapolda, keamanannya oke, ada tembok, ada apa ya. Jadi dasar-dasarnya itu. Dan kalau tidak salah dulu pernah Piala Presiden sini ya? Piala Presiden Pernah ya? Piala Presiden dunia usia 17 juga. ya, di sini udah kelasnya internasional kan? Dan saya merasa nyaman karena Pak Deddy akan ya memberikan edukasi lah, ya memberikan edukasi, ya, memelihara, merawat aset kita, aset negara, ya. Saya pikir Pak Deddy turun tangan, saya percaya bisa ada perbaikan dalam tanggung jawaban dan kedewasaan ya. Luar biasa ya warga Jawa Barat yang istimewa. Insya Allah rencananya Piala Presiden 2025 akan dilaksanakan di Bandung di Stadion Jalak Harupat, Bandung. Mudah-mudahan lancar. Amin. Dan tunggu tanggal mainnya bulan Juli 2025. Persib pasti menang. Insya Allah. Atur nuhun. Ya, ini yang menarik di Piala Presiden 2025 ini, di antara 6 tim itu ada 2 kalau nggak salah itu tim dari luar negeri ya, dari Inggris bahkan salah satunya ya, dari Oxford United ya. Mas Dew nggak hafal ya 6-6 itu, yang jelas ada Persibnya karena Persib tuan rumah ya, kan juara Liga 1 seperti itu ya. Jadi ada Oxfordnya, ada Persibnya ya. Yang lain kalian ya bisa search lah ya di media sosial ya. Dan yang menarik lagi, tadinya itu awalnya itu rencana di GBLA, tapi karena tidak memungkinkan ya rumputnya, seperti yang Mas DU bilang di awal tadi, ada insiden di mana supporter mencabuti rumput ya. Ini malah jadi nggak bisa tuan rumah GBLA ya. Tapi nggak apa-apa ya, minimal tetap di Bandung ya, di stadion yang lain yaitu di Stadion Jalak Harupat. Ini sudah ditentukan oleh ketua panitianya Pak Marwarar Sirait, dan juga KDM siap mengkoordinir bobotoh ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, supaya tidak terulang lagi ya, seperti itu ya. Dan ini pernyataan dari Ketua Umum PSSI ya.
Tadi Ketua Panitia Pak Ara ada di Bandung bersama Pak Gubernur, Pak Dedi, sama Pak Glenn tadi ngeliat lapangan. Ya, saya sedih ya ketika Persib Bandung juara, supporter kita overreacting. Ya, akhirnya tadi diputuskan oleh Pak Gubernur, Pak Ara, dan Pak Glenn, ya GBLA nggak bisa jadi tuan rumah. Sayang sekali ya. Karena rumputnya rusak, fasilitasnya rusak. Nah, mereka sedang mencari alternatif lapangan lain. Cuman kalau ternyata tidak ada lapangan yang kita approve, ya mungkin nggak main di Jawa Barat. Enggak. Gimana Pak? Ya nggak tahu, nanti kita lihat hasil daripada peninjauan. Nah, Ya, dan tadi setelah ditinjau oleh Ketua Panitia Pak Marwaris Rait kan diputuskan di Jalak Harupat ya, jadi clear ya. Tapi ya itu sangat disayangkan ya, harusnya bisa di GBLA karena itu stadion utamanya Persib ya, biasanya main di situ. Harus pindah ke Jalak Harupat ya, nggak apa-apa ya, minimal masih di Kota Bandung. Sekarang kita bahas timnas yuk ya. Sorry pencet nih. Nah, oke. Timnas nih dari Pak Erik lagi. saya berharap ya, kita melangkah bersama seiring dan insya Allah ya, mimpi kita tentu bismillah ya, kalau sampai besok kita menang masuk playoff, Amin ya. ini momen yang mungkin ya akan membuat kita terharu, tapi bukan membuat kita terlena. Justru itu kita harus bangkit lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu sedikit speech dari Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI untuk pertandingan nanti malam ya. Ini karena bicaranya tadi malam. Jadi nanti malam itu pas malam takbiran guys ya. Indonesia melawan Cina dan ini sangat menentukan ya bagi kedua tim ya. Jadi hidup mati ya, laga hidup mati pasti akan seru nanti malam karena menentukan lolos tidaknya ke Piala Dunia ya. Dan tadi itu ada Kang Deddy Mulyadi mencetak gol ya. Kalau menurut Mas DU ini tanda-tanda kemenangan ini ya. Amin ya dan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ya. Bagaimana komentar dari netizen untuk pertandingan nanti malam? Timnas Indonesia harus ayamkan China. Perlawanan yang dinanti-nantikan oleh semua peminat Indonesia. Malam nanti Indonesia akan lawan dengan China. Harapan ramai fans Garuda bergantung kepada perlawanan ini. Ini adalah perlawanan yang sangat penting bagi Timnas Indonesia supaya lolos ke peringkat seterusnya kualifikasi Piala Dunia. Yang paling utama, pemain harus fokus dan tidak melakukan kesilapan macam game-game sebelum ni. Bukan itu sahaja, jurulatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert harus turunkan pemain yang paling terbaik untuk perlawanan ini dan menggunakan strategi yang sangat bagus untuk kalahkan China. Ayuh Timnas Indonesia, semoga Garuda ayamkan China 4-0. Apa prediksi 4-0 anda untuk perlawanan ini? Jangan lupa komen. Iya. Timnas Indonesia harus... Ini menarik ya, yang berkomentar ini adalah orang Malaysia ya, ya. Bahkan memprediksi Indonesia akan menang 4-0 katanya. Wah, mantap nih. Oke, thank you from Malaysia ya. Siapa namanya? Stewart Official ya. Lanjut ya dengan yang lainnya. Wah, ini seru nih. Takbiran, guys. Takbiran di Gelora Bung Karno. Mantap nih. Merinding. Ya, ini gambaran suasana nanti malam yang mana pas sekali bertepatan dengan malam takbir Idul Adha ya. Dan takbiran ini pasti akan menggetarkan hati semua pemain timnas ya untuk lebih bersemangat ya untuk memenangkan pertandingan dan juga bisa mudah-mudahan membuat agak grogi gitu ya pemain timnas Cina ya. Agak ngeredek gitu kalau bahasa Jawanya ya. Supaya ya kita menang gitu ya. Semoga lah nanti malam ini menang kita. Lanjut ya dengan prediksi-prediksi lainnya ya. Ribuan fans Cina mendadak siap OTW GBK. Tapi lo tahu nggak kenapa mereka segitu semangatnya?
Jadi, beberapa minggu lalu, Federasi Sepak Bola Cina telah mengirim tim khusus ke Indonesia untuk mengirim berbagai persiapan logistik pada umumnya. Menariknya, mereka dilaporkan juga sekalian melakukan berbagai pemeriksaan layaknya hotel, bus tim yang disediakan, tempat latihan, sampai mengecek venue stadion utama GBK. Setelah itu, antusias fans negeri tirai bambu meledak. Berbagai sumber menyebut, jika pencinta sepak bola Cina yang tinggal di Indonesia punya komunitas, makanya ribuan supporter langsung siap buat berangkat. Penggemar sepak bola yang tinggal di Cina juga akan ada yang menyusul, usai federasi mereka resmi menjual tiket away. Buat Cina, ini mungkin laga hidup mati paling menentukan nasib di round 3. Dan buat Indonesia, ini lebih dari itu. Ini laga harga diri, di rumah sendiri. Apalagi, ada puluhan ribu supporter yang telah siap war tiket. Dan tak lupa koreo serta tifo juga telah disiapkan La Grande Indonesia, yang bakal membakar atmosfer GBK. Follow jika lu udah nggak sabar nonton timnas. Sabar nih ya, lanjut ya. Oh, ini supporter Cina. Udah datang di Indonesia ya. Ngomong apa nih guys? Oh, ini ngomong dalam bahasa Cina ya. Ngomong apaan sih? Ini ada yang komen ya. Coklat pisang, coklat. Bisa aja coklat pisang, coklat pisang. Please, dia ngomong apa? Woi, ini ada yang balas nggak? Coba. Coklat piscok, coklat piscok. Iya ya, saya ngomong gitu ya. Lah, ini mah sering lihat di Glodok, supporter Cina banyak ini kayaknya dari Glodok sama Mangga 2. Coba kita dengar lagi, masa coklat pisang, coklat piscok. Coklat pisang. Lagi. Coklat pisang. Ada aja netizen Indonesia ya. Lanjut. Ya, ini wasit asal Uzbekistan akan pimpin pertandingan antara Indonesia lawan Fuyung Hai besok. Seperti apa track recordnya? Mari kita bahas, boy. Wasit ini namanya adalah Rustam Lutfulin. Tolong koreksi gue kalau pronounce gue salah nih ya. Doi adalah wasit yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Filipina di round 2, kalau kalian ingat. Dan juga wasit yang mimpin pertandingan antara Indonesia lawan Saudi yang kita menang 2-0. Harusnya sih secara historis nih, boy, kita harusnya bisa percaya nih sama si Bapak Rustam ini. Saya ingatkan nih Bapak Rustam ya, uang hanya sementara doang nih Pak, dunia cuma sementara Pak. Bapak kalau aneh-aneh Pak di GBK Pak, 70.000 orang Pak yang nonton Pak, jadi habis Pak dirujak nanti kalau macam-macam. Gue sih jujur nggak sabar banget, boy, asli nggak sabar. Ini si Branko Ivankovic juga udah saywar deh. Bukan 4 striker tapi 10 penyerang yang akan dia siapkan untuk melawan Indonesia. Ujung-ujungnya lu parkir tank, gue yakin. BTW untuk perkiraan line up gue up besok ya, boy. Ditunggu aja, oke? Menurut kalian gimana, boy, terkait dengan wasit yang akan mimpin pertandingan ini? Tulis di bawah. Terima kasih. Lanjut ya. Prediksi nih. Prediksi timnas Indonesia lawan China. Oke, bersama Bu Audrey di sini. Kira-kira berapa nih Bu Audrey prediksi skor timnas Indonesia lawan China? Kalau menurut gue prediksinya 2-1. 2-1. Oke, untuk kemenangan? Untuk kemenangan yang dicetak dari tim kita. Oke, Indonesia tentunya Indonesia. Ya. Oke, kira-kira siapa nih yang bakal jadi man of the match pada pertandingan nanti? Pengen jawab Oleh, tapi karena kemarin Oleh udah, jadi kali ini gue berharap besar JIZ selaku kapten timnas bisa jadi man of the match. Oke, amin ya. Amin. Nah, dengan kondisi yang seperti saat ini, kira-kira masih ada chance gak ya buat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Pasti karena kita harus optimis untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, sip. Thank you teman-teman semua. Thank you. Yuk dukung terus timnas Indonesia. Iya, ya. Prediksi timnas Indonesia. Kalian juga bisa prediksi ya, tulis di kolom komentar ya kira-kira skornya berapa nanti ya. Oke, lanjut. Jika timnas Indonesia menang melawan Cina dan Bahrain gagal menang melawan Arab Saudi, maka sudah dipastikan timnas Indonesia akan lolos langsung ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalian optimis guys? Yaps, meskipun pelatih dari timnas Cina, Branko Ivankovic, mengatakan Indonesia bukan tim kuat dari segi pemain lokal, tapi dengan skuad naturalisasi mereka adalah lawan yang sulit dihadapi. Ini benar-benar sewa yang harus kita buktikan kepada pelatih timnas Cina ini, bahwasanya pemain lokal timnas Indonesia juga sama kualitasnya dengan pemain naturalisasi. Apalagi salah satu media Cina juga menyebut timnas Indonesia diklaim lemah soal kemampuan membongkar pertahanan rapat Cina. Namun meskipun timnas Indonesia dianggap remeh oleh Cina, Patrick Kluivert itu menyampaikan pesan tegas kepada timnas Cina, hati-hati dengan timnas Indonesia.
So jadi kesimpulannya menang atas Cina adalah harga mati yang harus diraih timnas Indonesia jika masih ingin lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, itu sedikit prediksi ya untuk peluang Akan lolos. gunakan 10 striker lawan Indonesia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, akan melakukan segala cara untuk bisa memenangi pertandingan melawan timnas Indonesia. Bahkan, Cina siap menyerang timnas Indonesia dengan 10 Masa striker. sih? Jika kalah, timnas Cina dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sejumlah media Cina sempat mengabarkan Ivankovic akan menggunakan permainan ekstra menyerang dengan menaruh 4 striker saat melawan timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Kroasia itu membantahnya. Bukan 4 striker, tapi 10 striker. Ya 10 striker, kita semua akan menyerang dan kembali bertahan, ujar Ivankovic saat tiba di Jakarta. Wah, ini cybernya mantap nih Ivankovic ya. Pemain absen lawan Cina, gimana mengatasinya dengan skema apa yang nanti kira-kira fix lawan Cina menurut lo terbaiknya? Kayaknya tetap 3-4-3 ya kalau skema. Lalu yang udah fix satu-satunya menurut gue ya cuman Emil Laudero sih. Di posisi kiper yang pasti fix itu. Di trio back walaupun kita selalu bilang Jay, Rido sama Hubner itu kan ya jangan kalau sebisa mungkin jangan diganti gitu. Cuman kemarin ngelihat si Hilgers kok kayaknya santai banget gitu, kayaknya layak dicoba sih. Karena kan atau jeleknya permainan dia di beberapa pertandingan awal itu menurut gua karena nggak ada gelandang bertahan yang sebagus Joey Pelopesi. Itu kan agak sedikit membantu pemain-pemain yang ada. Pemain-pemain lini belakang itu lebih terbantu dengan adanya Joey Pelopesi. Nah, apakah itu akan membuat Hilgers bermain lebih oke, lebih nyaman sebagai pemain yang tidak? Ya, itu kan yang kemarin terlihat sangat sekali terekspos itu kan karena gelandang bertahannya tidak bisa mengcover sebagus Jadi Joey starter Pelopesi. maksud Mas Mario? Bisa jadi juga menggantikan Rido. Gua rasa Hubner, Jay sama Hilgers, Hilgers, Jay sama Justin Hubner. Ya, itu 3 trio yang mungkin bisa jadi starter. Tadi di belakang menurut gue ya udah pasti Emil Laudero ya. Sementara di tengah ya masih si Hai, Pelopesi, kiri Verdong. Nah, yang kanan kan nggak ada Kevin Dix, nggak tahu bisa main apa enggak. Kalau bisa ya udah pasti Kevin Dix. Kiri siapa tadi lu? Dia udah bilang nggak bisa, Mas. Kevin Dix. Dia main, masih ada pertandingan. Oh iya, tapi kan pertandingan tanggal 29 kemarin. 29 karena dia udah dapat double winners tuh. Juara Liga Denmark tanggal 29 kemarin final, 30 di sini. Makanya dia nggak bisa ikut preseason. Tapi dia akan gabung ke sini. Ya kalau dia udah bisa main di 2 pertandingan itu, di mana dia main full juga, ya gue rasa dia langsung pasti akan ada di posisi bek kanan, di posisi 4 ya. Di Verdong. Paling kiri Verdong. Nah, depan 3 nih seru juga nih. Begitu nggak ada Ragnar. Rafael Strike. Kayaknya Rafael Strike ya. Oleh Ormeni. Rafael Otot Strike. Iya, benar. Kayak siapa? Fernando Torres ya. Bulky gitu. Kanannya Egi or Yakob Sayuri. Sama. Ya. Kalau gue mungkin opsinya ke Yakob Sayuri karena Eliano nggak masuk. Nggak bisa main. Eliano kan nggak bisa main. Iya. Bersalin kan. Istrinya melahirkan. Delivery salah satu dari 5 pemain yang nggak bisa main kan. Salah satunya Eliano. Mungkin gue antara Egi atau Yakob Sayuri sih, tapi kayaknya Yakob Sayuri sih, karena kita butuh speed, kita butuh pemain yang bisa penetrate ke dalam. Ya, itu tadi salah satu prediksi line up ya. Jadi di depan Eliano absen, ya ada beberapa pemain absen lah ya, kemungkinan absen juga Kevin Dix. Tapi kalau memang bisa itu pasti masuk starter katanya ya. Karena ya kualitas Kevin Dix kita tahu sendiri di Eropa seperti apa, walaupun di Indonesia belum menampilkan penampilan terbaiknya ya. Jadi kalau Kevin Dix absen ya kayaknya bisa jadi ini ya harus digantikan ya dengan siapa? Asnawi biasanya. Yang walaupun lawan Cina sebelumnya itu babak belur ya Asnawi. Tapi ya mudah-mudahan Kevin Dix bisa main. Biasanya Kevin Dix kanan kiri sama Kelvin Verdong itu harusnya secara kualitas Indonesia itu sangat bagus ya. Cuman depan yang agak ya tanda tanya karena kan sering otak-atik itu. Dulu yang paling sering Rafael Strike ya pasti masuk biasanya, tapi sekarang nggak tahu kan beda era ya. Lalu yang paling ganas nih sekarang di depan ada Oli Romeni lah, itu kayaknya jaminan mutu cuman Oli Romeni aja di depan ya. Udah pasti tuh mainnya. Oke, lanjut.
Kalau timnas imbang lawan Cina, Indonesia bisa gagal ke round 4. Loh, kok bisa? Yuk kita cek. Jadi kita berandai-andai Indonesia imbang melawan Cina, maka poin Indonesia akan 10, Cina poinnya 7. Nah, di pertandingan terakhir Indonesia itu akan melawan Jepang, di mana banyak yang memprediksi Indonesia akan kalah dari Jepang. Sementara di pertandingan terakhir Cina itu melawan Bahrain, main di kandang Cina. Kita berandai-andai Indonesia kalah dari Jepang, maka poin Indonesia akan tetap 10. Sementara jika Cina berhasil menumbangkan Bahrain, maka poin Cina akan menjadi 10. Maka di klasmen Cina akan melewati Indonesia menjadi posisi 4, menggeser Indonesia ke posisi 5. Loh, kok bisa? Iya, karena kan Cina menang head to head lawan Indonesia. Jadi walaupun poinnya sama-sama 10, walaupun selisih golnya lebih unggul Indonesia, tapi karena Indonesia kalah head to head, maka Cina yang bakalan lolos ke round 4. Jadi tidak ada kata imbang. Kita harus menang lawan Cina di GBK tanggal 5 Juni nanti. Bisa saja sih kalau kita imbang lawan Cina, kita lolos. Syaratnya kita harus bisa imbang lawan Jepang di pertandingan terakhir. Tentu akan sulit. Jadi lebih baik memastikan diri lebih awal untuk lolos ke round 4. Lawan Cina, timnas kita harus menang. Harus menang. Kenapa? Karena di pertandingan terakhir itu Indonesia melawan Jepang, guys ya. Itu Jepang ini nggak cuman terlalu bagus ya di Asia, pokoknya terlalu superior ya di Asia ya. Ini akan sangat sulit mengalahkan Jepang ya. Cuman ada satu keuntungan sedikit aja ya. Melawan Jepang itu kan posisi Jepang udah pasti lolos tuh ya. Jadi ya berdoa aja, berharap semoga Jepang tuh mainnya cuman main-main aja ya, yang dimainin pemain-pemain cadangan, atau ya mungkin pelatihnya bilangnya jangan terlalu keras-keras nanti cedera gitu. Akhirnya Indonesia bisa menang gitu ya, amin ya. Tapi kalau mereka serius ya memang ya sulit banget ngalahin Jepang. Nggak cuman Indonesia ya, tim-tim lain pun babak belur ya kalau lawan Jepang tuh ya. Bahkan levelnya Jepang tuh udah lawannya tim-tim Eropa itu ya. Ya luar biasa Jepang ya. Semoga kita bisa titik itu suatu saat. Kita lihat di layar Coach, apa kemungkinan yang terjadi ya untuk apa Indonesia lolos. Jadi kalau Jepang menang lawan Australia, Bahrain seri atau menang lawan Arab, Indonesia menang lawan China, peluang kita sangat besar ya. Gue nggak yakin. Kalau nggak salah justru Bahrain nggak boleh seri atau menang, Indonesia pasti lolos. Oke. Jepang kalau menang lawan Australia, peluang kita untuk lolos sangat besar. Ya, kalau Jepang menang, kita menang, selisih cuma 1 poin dengan Australia. Next matchnya Australia ketemu Saudi juga harus lolos. Nah itu baru habis-habisan ya. Baru habis-habisan, dan kita pun ketemu Jepang yang nothing tulus Jepang. Nah Saudi kalau menang lawan Bahrain itu, correct me if I'm wrong, itu Bahrain pasti nggak lolos. Bahrain pasti nggak lolos. Jadi ya kita tinggal hitungin bentar guys, bentar gue dapat. Nah ini kalau seandainya Saudi menang lawan Bahrain, kita menang, Bahrain pasti nggak lolos. Udah pasti. Ya. Saudi masih bisa. Masih berpeluang. Saudi 10 poin, kita 9, Australia 13. Oke. Jadi kalau Australia kalah lawan Jepang, kita menang lawan China, poin kita 12. Australia 13. Oke. Kalau Saudi menang lawan Bahrain, Saudi 13, Australia 13, kita 12. Tapi mereka bunuh-bunuhan di match terakhir. Nggak mungkin dapat 3-3-nya kan? Iya. Jadi kalau Saudi menang, kita menang, Bahrain sama Cina out, kita pasti lolos. Oke. Saudi main di kandang. Saudi seri aja, kita menang, lewat juga itu Bahrain. Kalau China memang sudah tidak ada harapan. Ada harapan. Harus menang. Kalau kita kalah, Saudi kalah, China sama Bahrain ada harapan. Jadi Bahrain sama China harus menang. Oke. Seri nggak ada harapan. Seperti kita pun harus menang. Kita pun harus menang untuk memperbesar peluang. Jepang udah nggak bisa disalip lagi 20 poin. Ya. Dan kita terakhir lawan Jepang itu calculated loss. Gue bilang calculated loss, tapi you never know. Ya kita lihat Liverpool setelah juara 4 kali nggak menang. Mudah-mudahan kayak kan? yang masih jadi semua sampaikan bisa tadi terjadi kan, tergantung motivasinya atau gimana. Oke. Ya kan? Jadi semua bisa terjadi kan, tergantung motivasinya atau gimana. Oke. Inilah apa ya? Jepang sekarang dengan 20 poin.
Australia dengan 13 poin, Arab Saudi 10 poin, Indonesia 9, Bahrain 6, China 6. Ya. Masing-masing udah memainkan 8 pertandingan ya. Masih tersisa 2 lagi. Ya. Gitu. Oke. Kita lihat di layar Coach, apa? Ini terakhir ya, analisa kemungkinan peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya. Paling memungkinkan sih lolos melalui jalur playoff ya. Jadi masih harus bertanding lagi nanti. Jadi kalau seandainya nanti malah menang, terus lawan Jepang kalah, itu ya melalui jalur playoff ya. Atau bahkan pun kalau menang lawan Jepang pun, kalau Australia ikutan menang juga playoff ya. Jadi agak berat kalau mau lolos langsung, karena Australia juga secara di atas kertas bisa menang ya di 2 laga nanti ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, memang di atas kertas kan Jepang sama Australia itu biasanya di atas kita guys ya. Jadi intinya bisa lolos playoff ya alhamdulillah. Kalau bisa lolos langsung tanpa playoff ya kali-kali aja Australia kepleset ya, dan Jepang juga nggak serius nanti di pertandingan terakhir. Kalau di atas kertas Indonesia lawan Cina harusnya sih menang ya, selain faktor tuan rumah, secara squad juga harusnya menang Indonesia ya. Jadi ya mudah-mudahan lah semuanya lancar, didukung supporter, didukung takbiran nanti malam ya kan. Sama tanda-tanda tadi dari Kang Deddy Mulyadi yang mencetak gol ya kan. Mudah-mudahan Indonesia menang. Amin amin ya robbal alamin ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.